PSSI saat ini memang gencar-gencarnya mencari para pemain keturunan guna menambah kekuatan timnas Indonesia untuk bersaing di kancah Asia, apalagi saat ini timnas Indonesia sudah dipastikan lolos dan berada satu grup dengan tim langganan Piala Dunia. Hal ini akan membuat PSSI semakin gencar untuk mencari para pemain keturunan. Apa yang dilakukan oleh PSSI lantas membuat media Vietnam menyoroti melimpahnya pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Mereka menganggap fenomena itu membuat Garuda bisa meningkatkan kekuatan tim dengan cepat, dan hal itu terbukti saat ini Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Melimpahnya para pemain keturunan yang membela Indonesia, belum lagi beberapa pemain keturunan yang kini masih dalam proses, membuat salah satu media Vietnam yang membahas hal tersebut. Media tersebut adalah Vexpress. Mereka menyoroti keberadaan pemain keturunan yang mayoritas datang dari Belanda, membuat timnas Indonesia bisa bangkit pasca terpuruk pada tahun 2015 silam. Mengapa Indonesia banyak menggunakan pemain naturalisasi? Tulis judul artikel Vexpress dikutip suara.com. Seperti yang kita tahu pada 2015 lalu, FIFA menjatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia buntut dualisme liga yang ditengahi Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Namun, semenjak 2019, PSSI di bawah pimpinan Muhammad Iriawan menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Proyek naturalisasi pun kembali digencarkan dan terbukti bisa mendongkrak performa Garuda secara instan. Proyek naturalisasi terus dijalankan saat PSSI berganti tampuk pimpinan. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, PSSI bahkan lebih gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Rekor dipecahkan saat mereka memanggil 10 pemain naturalisasi untuk 2 laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Vexpress. Vexpress pun mengulas dalam aspek sejarah bahwa timnas Indonesia dianugerahi banyak pemain keturunan yang di atas kertas siap dinaturalisasi karena sempat jadi jajahan Belanda. Hal itulah mengapa saat ini mayoritas pemain keturunan timnas Indonesia memiliki darah Indonesia Belanda. Visi PSSI juga tidak terlepas dari faktor sejarah, karena Indonesia pernah menjadi negara jajahan Belanda sejak tahun 1800 hingga kemerdekaannya pada tahun 1945, hubungan kedua negara terus terjalin hingga saat ini, termasuk di bidang sepak bola yang banyak pemain keturunan Indonesia tumbuh di sana. Selain itu, melalui Belanda, masyarakat Indonesia juga melakukan migrasi ke negara-negara Eropa lainnya, tulis Vexpress. Vexpress juga menyoroti strategi PSSI yang menarget para pemain keturunan Belanda dengan level yang tak terlalu mentereng untuk disodorkan tawaran naturalisasi, di mana hal ini akan membuat mereka berpikir untuk lebih memilih Indonesia dibandingkan timnas lain, karena jujur saja jika mereka tidak menerima tawaran Indonesia maka mereka tidak akan memperkuat tim nasional. Sepak bola modern dipenuhi pemain terkenal Belanda keturunan Indonesia seperti Robin van Persie, Giovanni van Bronckhorst, Roy Mackay dan Nigel de Jong, serta bintang Belgia keturunan Indonesia Raja Nainggolan. Namun PSSI mengincar pemain-pemain di kasta bawah karena selain jumlahnya lebih banyak,
Kelompok ini juga lebih bersedia menerima kebijakan kewarganegaraan tunggal Indonesia, tulis Fexpress. Skuad Garuda memang kini banyak diperkuat pemain keturunan. Mereka antara lain bek, Jay Izes, Justin Hubner, Nathan Chueon, Sain Patinama, dan Kelvin Verdong, gelandang, Mark Klok, Tom Haye, dan Ivar Jenner, penyerang, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Khusus Jordi Amat dan Sandy Walsh, keduanya lahir di Spanyol Belgia. Tak hanya itu saja, saat ini PSSI juga akan menambah pemain keturunannya di mana yang kini menjadi prioritas adalah Ole Romney, Kevin Dix, Michiel Gers, dan Marten Paes, yang mana semuanya juga memiliki darah Belanda. Jika PSSI bisa mendatangkan keempat pemain tersebut maka lengkap sudah skuad utama timnas Indonesia untuk round 3 nanti. Tinggal bagaimana PSSI juga menyiapkan pemain pelapis yang kualitasnya sama dengan pemain utama. Jika hal itu benar-benar terrealisasikan maka peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia bukan hanya sebuah mimpi belaka.